Selamat berjumpa lagi dengan saya Andri dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai. Pemirsa, hari ini saya telah ditemani oleh bintang tamu cilik, yaitu Sain. Nah, pemirsa, supaya pemirsa bisa mengenal lebih jauh siapa Sain itu, maka Sain akan memperkenalkan diri kepada pemirsa semua. Halo, nama saya Shine Fiorella Tera Putri, biasa dipanggil Shine. Saya anak ketiga dari 2 bersaudara. Saya kelas 3 di SDK Mater Dei Pamulang. Oke, demikian pemirsa, jadi panggilannya adalah Sain. Nah pemirsa, Sain ini adalah anak yang baru berusia 8 tahun. 8 tahun, tetapi dalam usianya 8 tahun ini Sain memiliki banyak prestasi, terutama di bidang non-akademik, yaitu taekwondo. Pemirsa bisa melihat banyak sekali prestasi yang telah diraihnya. Nah, supaya pemirsa bisa mengetahui bagaimana Sain itu memperoleh banyak prestasi dalam bidang taekwondo ini, maka pada kesempatan hari ini, saya bersama Sain akan bercerita banyak berkaitan dengan prestasi-prestasi yang telah diraihnya. Nah, Sain sebelum masuk ke bercerita tentang prestasi ini, sebenarnya Sain ini memiliki hobi apa sih selain taekwondo itu? Berenang. Sain memiliki hobi berenang. Itu dimiliki atau disukai Sain sejak kapan kamu suka berenang itu? Dari sejak kelas TKA. Oh, dari TKA kamu sudah mulai suka dengan berenang ya? Bisa diceritakan gaya apa yang pernah kamu ingat ketika berlatih berenang bersama dengan pelatih? Aku sih berenang sama pelatih sama diajari sama ayah gitu. Oh, diajari oleh ayah. Jadi ayah juga bisa berenang itu ya? Bisa. Apakah ayah juga seorang atlet berenang gitu? Enggak? Enggak. Tapi memiliki hobi berenang ya? Nah, sama ayah diajari apa? Aku pas pertama kali berenang, pertama tuh diajarin ngapung, diajarin berenang biasa, gaya kata. Oh, gaya kata. Gaya bebas. Nah, terus gaya berenang yang sambil tiduran tuh juga. Oh, gitu ya. Kayak apa itu ya? Oh ya, oke. Terus dalam proses berenang itu menggunakan kolam yang sudah dalam atau mungkin tidak terlalu dalam? Kalau pertama-tama masih pakai yang pendek. Oh, yang pendek, ya. Nah, terus nanti aku mulai di dalam pas dari kelas 1. Dari kelas 1. Nah, dalam renang itu sendiri pernah nggak kamu mengikuti perlombaan renang? Enggak, tapi jadi hanya sekedar hobi aja. Iya. Itu setiap hari atau setiap berapa minggu sekali kamu berenang itu? Kadang kalau ke hotel tuh suka 3 atau berapa kali lah. Oh, itu. Jadi hanya setelah pulang sekolah ya. Itu kebanyakan di hari libur atau tidak tentu waktunya? Di hari libur. Di hari liburnya. Itu kalau berenang itu bersama ayah itu waktunya berapa lama? Paling lama berenang itu? Paling lama 2 jam. 2 jam. Itu latihan renang terus atau mandi nih? 2 jam itu pakai renang terus atau hanya mandi? Biasanya 1 jam berenang, main-main dulu, main air. Terus 1 jamnya lagi berenang. Kayak latihan gaya katak lagi gitu. Oh gitu. Nah, berkaitan dengan taekwondo itu sendiri, sejak kapan kamu mulai masuk untuk mengikuti kegiatan taekwondo? Aku mulai taekwondo dari umur 4 tahun pas TKA. Nah, artinya di dalam kegiatan taekwondo itu sendiri sudah kamu lakukan sebelum kamu menggemari hobi berenang, begitu ya? Iya. Nah, itu di TKA, itu pertama kali yang meminta kamu mengikuti kegiatan taekwondo siapa? Jadi kan dulu sebelum taekwondo, kakak saya suka nganterin kakak taekwondo tuh. Oh, kakak kamu juga taekwondo juga? Iya. Terus? Nah, kan udah lama tuh nganter, terus sama bunda didaftarin ikut taekwondo juga. Oh gitu, dan kamu tertarik untuk mengikuti taekwondo? Nah, ketika kamu diminta oleh papa mama itu ikut taekwondo, itu pertama kali kamu
merasa tertarik atau yang penting papa mama suka gitu? Tertarik gitu. Tertarik? Kamu tertarik juga ikuti seperti kakak gitu ya? Nah, kakak kamu sendiri sudah mengikuti kegiatan taekwondo itu juga sudah lama tentunya? Sudah sebelum saya lahir sudah. Ada banyak prestasi tentunya juga yang diraih oleh kakak kamu ya. Nah, berarti kamu itu juga ada motivasi mengikuti kegiatan taekwondo itu karena ada dorongan ingin mengikuti jejak seperti kakak begitu ya? Iya. Nah, itu luar biasa. Nah, pertama kali taekwondo kamu ikutin itu di lingkungan rumah atau memang ada tempat pelatihan khusus? Ada tempat pelatihnya khusus. Di sekitar Pamulang atau di mana itu? Di sekitar Pamulang lah. Oh, di begitu. Masjid. Ya kan masjid. Di Pamulang mana itu? Depannya itu ada kayak lapangan besar tuh, itu biasanya dipakai buat latihan. Oh, itu nama pelatihnya siapa yang latih kamu? Banyak, ada Sabem yang paling ketua itu Sabem DJ, terus Kariska, Kalia, Kadara, Kak Ara, Kak Caca, terus Kak Mirza, Abang Zidan, terus masih ada lagi. Banyak lagi ya. Nah, ketika kamu dilatih oleh kakak-kakak kamu, kakak-kakak pelatih ya, dan juga pelatih itu kira-kira pertama kali kamu diajarin apa nih? Biasanya pertama kali diajarin tonjok-tonjok gitu. Oh, tonjok-tonjok gimana maksudnya? Kayak Gerakan gimana? Gini. Oh ya, coba berdiri bisa diperagakan gimana gerakannya? Ada pemirsa coba. Sebelum mengawalinya kita awali dengan sejam segi. Nah, itu kita belajar tonjok-tonjok dulu. Kalau ini yang tonjok biasa. Nah, kalau ini untuk menghindari kaki lawan pas nendang. Kalau ini menghindarin kalau mau nendang kepala lawannya. Terus ada tonjokan khusus juga. Jadi kayak nama taekwondo juga disebut jadi kayak taekwondo gitu. Nah, sekarang kita ke bagian tendang-tendang. Nah, kalau begini nih biasanya tuh di jam kayak apuriki. Kalau gitu, kalau begini nih tuh apuriki. Terus ini juga kalau ini ada idan. Kalau tendang kepalanya dia harus begini gitu. Oh, jadi gerakan-gerakan itu gerakan dasar yang diajarkan untuk istilahnya untuk menangkis ya, serangan lawan itu ya. Tetapi belum berhadapan dengan lawan, itu baru gerakan sendiri gitu ya. Nah, kamu latihan setiap hari apa? Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, sama Minggu. 1 minggu hampir semua ya, berarti berapa? Hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Itu setiap pulang sekolah? Kalau Senin tuh biasanya pas malam kayak jam pas malam 7 gitu. Jam 7, terus? Rabu juga jam 7 malam. Kalau Kamis tuh siang kayak jam 7 siang atau jam 5 siang gitu. Itu kamu nggak capek latihan segitu? Capek. Itu setiap kali latihan berapa jam? Setiap kali latihan 1 jam atau 2 jam gitu. Oh iya, 1 jam, 2 jam, dan itu latihan fisik, tentu capek sekali ya. Berarti kalau kamu setelah pulang dari latihan taekwondo, tidur dong, ngantuk ya. Apalagi kan kamu di sekolah belajarnya udah sampai siang, capek, kemudian di rumah masih ada semangat latihan lagi. Berarti tenaganya benar-benar ekstra ya, dan tentunya makan, minum, istirahat harus diperhitungkan, karena kalau nggak diperhitungkan, nggak diperhatikan, pasti akan mengalami kecapean pada saat latihan, bahkan bisa menjadi sakit itu ya. Nah, kalau mengenai sabuk itu sendiri, itu pertama kali kamu pakai itu sabuk apa? Pertama sabuk putih. Sabuk itu putih itu tingkatan apa? Tingkat pertama. Tingkat pertama. Setelah sabuk putih? Sabuk kuning. Sabuk kuning. Kuning itu tingkat kedua. Habis sabuk kuning strip hijau. Kuning strip hijau itu ya? Jadi kayak ada stripnya gini ya? Bagian sini hijau gitu.
Nah, habis kuning strip itu hijau strip. Jadi Hijau strip. hijau atasnya biru. Terus Habis itu biru. biru. Biru strip. Biru strip. Nah, itu biru stripnya tuh merah. Baru merah. Setelah Habis merah biru masih ada strip tingkatan merah. lagi. Masih. Merah terus? Merah, terus merah gap 3, gap 2, gap Oh, 1. gitu. Terus pomse tuh kayak atasnya hitam, belakang bawahnya merah. Nah, habis pomse biasanya udah sabuk hitam, itu udah sabuk paling tinggi. Paling tinggi. Ini udah jadi sabem. Jadi pelatih ya. Coba Sain berdiri, coba pemirsa bisa lihat Sain dalam usia 8 tahun sudah meraih sabuk merah, dan sabuk merah ini ternyata menurut penjelasannya dalam taekwondo tingkatannya sudah cukup jauh ya dari tingkat dasarnya ya, dan itu tentunya luar biasa buat Sain. Silakan duduk Sain. Ya, oke, tepuk tangan dong pemirsa terhadap yang telah diraih oleh Sain sendiri. Nah, Sain untuk meraih sabuk, perubahan dari sabuk putih kemudian menjadi sabuk kuning dan seterusnya tadi, itu membutuhkan apa? Membutuhkan latihan. Latihan. Terus setelah latihan untuk bisa naik tingkat caranya gimana? Itu ujian. Oh, ada ujian juga, ujian kenaikan tingkat itu ya? Ada. Pertama kita tuh biasanya kayak tegek-tegek gitu. Apa itu tegek-tegek? Kayak gerakan, Oh, tapi gerakan. beda-beda gerak gitu. Itu harus hafal. Harus. Nah, kalau nggak hafal nggak lulus dong. Enggak. Gitu. Terus habis itu matahin papan. Matain papan itu sabuk apa itu kalau mau? Kayu. Enggak, kalau Semua sabuk. Oh, semua sabuk kalau mau pergantian menaik tingkat tuh harus prosesnya itu. Matain kayu terus Habis itu yang terakhir ambil sabuk, tapi ambil sabuknya tuh kayak dihalangin orang gitu. Buat yang udah kelas 5, 4, 3 tuh orangnya tuh jaganya tuh 2. Nah, itu kalau berhasil diambil ini di ujung gitu. Nah, itu udah berhasil diambil tuh, berarti tuh udah lulus. Gitu. Itu setiap tingkat begitu terus ya. Nah, berarti kamu sekarang ini mencapai sabuk merah itu tentu sudah mengalami proses yang panjang ya. Karena kenaikan tingkat dari sabuk putih ke sabuk hijau, sabuk kuning ya. Sabuk kuning masuk ke sabuk Kuning strip. Kuning strip. Setelah kuning strip Hijau. ke sabuk hijau. Setelah apa hijau? Hijau strip. Hijau strip. Terus Habis itu biru. biru. Setelah sabuk biru? Biru strip. Biru strip. Habis biru strip merah. Merah, berarti sudah 7 kali kenaikan tingkat pemirsa. Sain ini ternyata mengalami proses untuk naik menjadi sabuk merah. Itu tidak segampang kalau kita lihat langsung kita, oh sabuknya sudah merah. Ternyata mendapatkan sabuk merah itu ternyata mengalami proses yang begitu panjang itu ya. Dan itu dilakukan oleh Zen yang begitu luar biasa. Nah, Zen, berkaitan dengan kamu sekarang ini membawa banyak medali yang ada di depan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 medali yang kamu raih. 10 medali ini kamu raih dalam kompetisi atau dalam acara apa? Kayak kompetisi gitu. Dalam kompetisi. Bisa enggak, Sen, ceritakan satu persatu nih. Mana yang pernah kamu peroleh pertama kali dalam kompetisi taekwondo? Nah, coba ditunjukkan ke pemirsa ya. Nah, kalau yang ini nih yang pertama ini diraih pas TKA. Ini kelakuannya di sekolah Al-Zahra, di sekolah TK. Nah, di situ kita tanding. Nah, terus Tanding melawan anak yang usianya sama atau gimana? Tingkatannya sama? usianya sama. Usia sama. Dan kamu meraih Juara 1. juara 1 TKA. A. TKA sudah beradu dan dapatkan medali emas ya. Juara 1. Oke, yang kedua mana, Sen? Oke. Oh, yang kedua ini nih. Oke, apa? Itu juara apa nih, Sen? Ini pas masih corona. Ditunjukkan ke pemirsa juga. Ini corona fight. Oh, corona fight. Ini lakunya kayak di tempat gor gitu. Di tempat Gor tuh gor. kayak buat tempat tanding gitu. Nah, ini namanya Corona Fight, ada tulisannya berprestasi di Mas Panden.
Mas Panden itu apa? Ya, di masa pandemi. Oh, di masa pandemi meraih prestasi ini juga mengadakan fight atau hanya menunjukkan gerakan-gerakan gitu? Fight juga. Fight juga. Oke, kalau begitu yang berikutnya mana lagi? Urutan yang ketiga. Berikutnya ini. Coba apa itu Sen? Ini juga medali. Medali. Ini juga Ini juara 1 juga. Juara 1. Nah, ini tunjukin ke pemirsa, Sen. Ini di GOR juga. Nah, ini tapi medalinya berbeda karena ini ada gambar panda sama kucingnya begini lagi tendang. Nah, ini nih pas kejuaraan Insan Cendekia. Iya. Oke, itu juara 1 juga. Juara 1. Sudah 3 ya tadi ya. Oke, apa lagi? Mana lagi Sen? Yang keempat sekarang. Ini agak berat. Oh ya, agak berat. Karena apa ini agak berat? Coba aja. Oh iya pemirsa, berat banget ini, besi semua ini ya. Ini juara 1 juga ya Sen ya? Ini diraih dalam rangka apa? Pas ini juga di ini Prabu Taekwondo Challenge. Prabu Taekwondo Challenge. Nah, ini meraih juara 1. Kelas berapa itu kalau masih ingat? Kelas 1 gitu. Kelas 1. Oke, 1 tahun kemudian ya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Mana ini yang kelima? Kalau yang kelima ini. Coba diurutin yang sudah. Kelima. Kalau ini juga pas masih kelas 1. Kelas 1. Ini Bulpam Wijaya Championship 2022. Nah, ini meraih juara 1 juga. Ini tempatnya juga di GOR. Oh, di GOR. Oke. Cukup. Sebentar dulu. Dijadiin 1, Nak. Ya, jadi 1 dulu yang sudah. Nah, sekarang urutan berikutnya tingkat kejuaraan yang ke-6 ya, Sen ya. Mana yang ke-6? Yang ke-6 yang ini. Apa itu, Sen? Ini juga tempatnya juga di GOR meraih juara 1. Nah, ini namanya Taekwondo Indonesia. Taekwondo Indonesia di GOR. Di GOR juga. Juara 1 itu juga fight juga. Semua dilakukan dengan fight ya? Iya. Juara 1 lagi kelas 2 ini. Kelas 2, udah kelas 2. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7 ini. Ya, nah, ke-7. kalau ini tempatnya di mall. Oh, di mall. Di BSD. Di mall ini BSD juga ya. Juara 1. Ini namanya ini apa? Taekwondo Ciputra Championship. Oh, juga. Taekwondo Ciputra Championship ya. Itu fight juga. Oke. Kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2. Udah ke-7. Sekarang yang ke-8. Mana ini? Juara ke-8. Nah, ini juga kelas 2. Kelas 2. Juara 1 ini pas Banten Open. Oh, Banten Open. Ya, terus dapat juara 1 juga. Itu kamu kalau masih ingat pas juara 1 yang kelas 2 ini ya? Itu kamu sudah sampai sabuk apa pada waktu tanding ini? Udah sabuk biru strip lah. Oh, biru strip. Oke, terus yang ke-9. Nah, yang ke-9 udah kelas 3. Oh, kelas 3. Kelas 3 berarti awal tahun ya. Kemarin kamu udah tanding berarti ya? Udah. Oke, itu. Ini juga meraih juara 1. Meraih juara 1. Ini Indonesia Taekwondo Indonesia Taekwondo language ya, iya, apa? language. Terus meraih juara meraih 1. Juara 1 juga. Kamu sudah sabuk merah atau biru? Udah merah. Oh, sabuk merah. Oke, terus kalau ini yang terakhir, ini baru. Yang terakhir yang baru di bulan apa ini kalau nggak salah? Minggu kemarin. Oh, di bulan apa? Minggu kemarin. Minggu kemarin ya, kamu meraih juara 1 lagi. Ini Zero One Championship. Oh, oke. Juara 1 itu kamu ya sabuk merah tentunya ya? Iya. Oke. Luar biasa pemirsa, tepuk tangan dong semuanya. Nah, Sen telah memperoleh 10 juara pertama dalam kompetisi taekwondo dari TK hingga sekarang ini kelas 3. Ini sungguh merupakan prestasi yang luar biasa. Karena memang meraih prestasi dalam suatu kompetisi itu tentu tidak mudah. Butuh suatu usaha, butuh latihan, butuh kerja keras, butuh perjuangan, sampai mandi keringat tentunya ya. Dan itu
sungguh luar biasa bagi seorang anak yang baru usia 8 tahun tetapi memiliki prestasi yang luar biasa. Oke, Sen, apa yang mau diceritakan lagi nih, Sen? Biasanya sebelum tanding kita lakukan kayak fight dulu, tapi itu nggak dapat kayak mas. Maksudnya dilakukan fight itu dengan siapa? Latihan sama? Iya, lawan lah gitu kayak temen, misalnya kayak sama. Satu tim atau lawan tim itu? Lawan tim. Lawan tim, terus tapi hanya latihan dulu. Terus? Doang. Nah, kalau udah kayak begitu nih biasanya tuh kalau udah 2 minggu itu udah mau tanding kan tuh. Nah, itu tanding. Nah, ya kalau latihan tuh nggak apa-apa kayak pelan-pelan aja, tapi kalau pas tanding harus kayak keras gitu, harus bisa nendang gitu kepala. Ya? Habis itu besok bulan Desember, Oktober, tanggal 9 mau ada tanding lagi. Kompetisi lagi gitu ya? Nah, tapi ini bedanya bukan pakai medali lagi, pakai piala. Itu perorangan atau beregu yang besok itu, Oktober itu? Kayak misalnya Bulpa melawan Mesta gitu. Nah, itu bakal dicari lawan yang seimbang gitu. Nah, gitu. Kalau udah ketemu lawannya, bakal dimulai fight gitu. Oh, begitu ya. Nah, Sen, saya mau tanya nih, sebelum kamu mengikuti pertandingan atau fight untuk kamu peroleh sekarang ini banyak medali ini, persiapan apa sih sebenarnya yang harus kamu lakukan sebelum mengikuti pertandingan secara pribadi misalkan? Biasanya kayak latihan-latihan gitu. Selain latihan? Nggak ada lagi, cuma latihan sama fight atau kayak tendang-tendang target gitu. Soal istirahat, soal makan, ada nggak? Soal makanan itu ada nggak aturan dari pelatih sendiri supaya kamu tetap fit gitu? Kalau makan nggak ada, adanya cuma istirahat. Istirahat. Biasanya minum tuh paling cuma 1 menit. Oh begitu, jadi tetap yang diutamakan adalah istirahat ya, supaya menjaga stamina gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan supaya kamu di kompetisi itu siap, itu biasanya kamu butuh istirahat jam berapa kalau malam? Jam 9 atau jam 10 gitu. Istirahat terus bangun jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Begitu. Selain itu ada nggak yang harus dipersiapkan selain istirahat yang cukup? Kayak siap-siap barang-barang buat tanding, kayak misalnya headguard. Kalau headguard tuh gunanya buat melindungin kepala pas ditendang. Itu kalau gamsil buat biar ngamanin gigi gitu. Biar kalau berdarah tuh kelihatan gitu. Jadi kayak ke apung dulu darahnya. Nah, biasanya terus pakai Hugo. Apa itu Hugo? Kayak pelindung yang di dada itu ya? Pelindung di badan. Di badan. Di badan gitu. Terus pakai sarung tangan, tapi sarung tangannya bukan sarung tangan biasa. Kayak petinju gitu. Tapi bukan yang gede itu. Bukan yang gede, yang cuma nutupin tangan sini aja ya? Sampai segini. Oh iya. Nah, habis itu pelindung tangan kaki itu biasanya kaki, tangan, kayak pelindung buat pelindung buat sepedaan gitu loh. Gitu. Nah, kakinya juga, tapi bedanya kakinya nggak dilutut, kayak bagian sini kaki gitu. Nah, selama pertandingan, selama kompetisi kamu dapat meraih 10 medali emas itu, pernah nggak kamu mengalami cedera? Pernah. Apa itu cedera? Jadi kan lagi fight. Nah, itu pelindung kakinya tuh tiba-tiba muter. Oh iya, pelindung kakinya muter gitu terus. Nah, jadinya bagian sini kayak bengkak gitu, jadi sakit. Tapi pertandingan tetap masih dilanjutkan? Masih. Ya. Dan akhirnya kamu itu sudah masuki final atau masih dalam tahap penyisian begitu? Final. Oh, sudah final, itu lepas itu ya, kebalik gitu ya? Jadi kayak muter ke belakang gitu. Oh, kalau seperti itu dibetulkan dulu atau enggak sih kalau misalnya terjadi muter kayak gitu saat fight berlangsung, atau nunggu selesai dulu? Kadang tuh bisa dibenarin, atau enggak kadang kalau enggak nyadar tuh pasti kayak tetap langsung gitu. Nah, Sen, kamu kan sekarang ini sudah meraih 10 medali emas. Kamu sudah puas atau belum?
Ya, udah sih. Udah. Harapan kamu selanjutnya apa untuk kedepannya? Ya, harapanku tetap bisa juara 1 terus gitu. Juara 1 terus dalam berbagai macam kompetisi taekwondo ya. Ya, Nah, terus berkaitan dengan sabuk, kan sekarang masih baru sabuk merah nih. Ada nggak cita-cita nantinya? Kedepannya setelah kamu besar nanti gimana? pas sudah sabuk hitam. Nah, itu jadi kayak pengen jadi pelatih yang baik gitu. Oh gitu. Bisa ngajarin Luar anak-anaknya biasa ya. main gitu. Jadi kamu meskipun sekarang sudah memiliki sabuk merah, tidak serta-merta puas, tapi masih menginginkan untuk meraih sabuk-sabuk di atasnya tingkatan sabuk merah ya. Iya. Bahkan kamu pengen sabuk hitam. Jadi seorang pelatih ya. Luar biasa. Tepuk tangan pemirsa. Nah, moga-moga cita-cita dari Zain tercapai ya, menjadi pelatih yang baik, bisa memberikan contoh pada orang lain dan menjadi teladan tentunya dengan prestasi-prestasi itunya ya. Nah, Zain, berkaitan dengan prestasimu di bidang non-akademik taekwondo ini, kamu menginginkan apa, harapan apa terhadap teman-teman kamu yang sekarang ini juga mungkin memiliki kualitas, keterampilan, memiliki bakat yang mungkin tidak di taekwondo, tapi mereka masih diam saja tidak mau mengembangkan. Kira-kira kamu pengen apa mereka? Ya, aku sih cuman pengen teman-teman aku juga bisa jadi pelatih yang baik. Iya, gitu, bisa juga ikut ngajarin. berprestasi itu ya, dan mengembangkan semua kemampuan yang dia miliki ya. Karena kalau kemampuan itu kalau tidak diasah, tentunya nggak akan bisa berkembang ya. Iya. Nah, terutama kalau taekwondo atau bela diri, kalau hanya mengembangkan dalam segi teknik-teknik tanpa ada suatu kompetisi, tentu tidak bisa mengukur prestasi seseorang. Maka langkah yang dilakukan oleh Zain ini juga sudah tepat sekali ya, terutama para pelatih yang membimbing kamu ya, sekarang sampai meraih 10 medali itu tentunya perjuangan yang luar biasa dari para pelatih, kakak-kakak yang membimbing kamu di dalam pelatihan taekwondo itu ya. Dan ada yang mau disampaikan pada pemirsa? Itu jadi kakakku kan juga ikut taekwondo yang satu, yang kedua. Nah, itu tandingnya itu di Palembang. Kakak kamu sendiri nanti Iya. akan tanding di Palembang. Palembang. Kapan itu kira-kira? Ya, jadi hari ini aku persiapan juga terbang ke Palembang. Oh, kamu nanti mau ikut kakak tanding di sana ya? Enggak, dia cuma nyorakin doang karena cuman boleh yang kelas 5 sampai kelas 10. Oke. Nah, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Zain berkaitan dengan prestasi yang luar biasa di dalam kompetisi taekwondo. Dan tentunya ini patut kita berikan penghargaan yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, karena tentu tidak mudah untuk meraih prestasi 10 medali emas dalam usianya yang masih 8 tahun ini. Dan harapan ke depan, Zain ini akan lebih mengembangkan lagi, melatih, menempa dirinya lebih serius lagi agar mendapatkan sabuk hitam. Semoga cita-cita Zain menjadi seorang pelatih taekwondo nantinya akan dapat terwujud dan terkabulkan, tercapai menjadi pelatih yang baik. Nah, kita doakan juga untuk kakaknya dari Zain, yaitu Mas Elan yang akan bertanding di Palembang. Semoga kakaknya juga meraih prestasi di dalam kompetisi taekwondo. Terima kasih, sampai ketemu dengan saya dalam acara yang sama, BBS, Bincang-Bincang Santai. Mari kita berkumpul bersama dalam acara BBS. Yo yo yo, kita santai.